والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dari panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan dan maklumat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengistiqomahkan kembali dalam rangka bertaqarrub ila Allah bil ilmi syar'iyyah, di salah satu taman daripada tatanan yang sudah yang Allah ciptakan di dunia, yaitu majelis ilmu, yang alhamdulillah kita hadir di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat wa salam marilah kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat yang yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ta'ziman wa takriman kepada guru-guru yang kami ibadah keberadaan, yang kami hormati kepada Ketua DKM Musholah Persatuan beserta yang kami hormati pula kepada tokoh masyarakat beserta kesepuhan setempat, yang kami hormati pula kepada ketua RW maupun ketua RT beserta jajarannya, wabil khusus para hadirin wal hadirat wa mustami'in rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian rutinan kita di pekan keempat di setiap bulannya, yang alhamdulillah tahadduts bi nikmah. Kita sebelumnya sudah menghatamkan satu kitab, yaitu kitab Aqidatul Awam, dan kita akan melanjutkan di kitab tahapan berikutnya, yaitu kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab yang mana di dalamnya merupakan kitab yang sangat penting bagi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena di dalamnya tersusun secara sistematis dengan metode tanya dan jawab. Nanti ada pertanyaan ya seputar amaliyah-amaliyah yang diyakini oleh kita semua Ahlu Sunnah wal Jamaah beserta jawaban dan dalilnya. Dan kitab ini ya sangat cocok sekali untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mempertahankan amaliyah-amaliyah yang turun-temurun diajarkan oleh para guru-guru kita, para alimil ulama, pewarisnya para nabi min ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah, setiap kajian kita, setiap kitab yang kita kaji, kita mendapatkan rahmat, berkah, maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita diakui sebagai murid santri daripada setiap mu'alif kitab yang kita kaji. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, bersolawat kepada Rasul, dan kita akan mulai pertemuan perdana di dalam kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi al-kiram. Nas'aluka ya Allah salamah wal afiyah والصحة والمنفعة والبركة والاستقامة لطلب العلم لله تعالى والسعادة في الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة وبالقرآن تحصل المقاصد في هذا المعنى وفي هذا المجلس ولدفع البلاء والوباء
والفتنة آخر الزمن في دين الآخر إلى يوم القيامة وثم خصوصا بلغة الله وحي يسلم الأستاذ وشيخنا الكرام وإلى وحي يسلم المصنف ومؤلف الكتب الإسلامية من علماء أهل السنة والجماعة النهضية وثم خصوصا بلغة الله وحي مؤلف هذا الكتاب الناقل دكتور نور فوزي حمدي حبيب وإلى أرواح المسلمين الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس وأهله غفر الله لهم وستر عيوبهم ونور قبرهم وادخلهم الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة القرآن ارفع لهم الدرجات وارفع لنا درجات وضعفهم الحسنات وغفرهم السيئات نفعنا الله بهم وبعلومهم وبابتهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا بفتح الآلف اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة تقربنا في عافية يوم يرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زد علما نافعا ويقينا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورنا الارض بنور شمسك بدا امل يا رب العالمين اللهم نور الكتاب بصري واطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين فانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا لطلب العلم لله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره وبعجائبه وبأنواره في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada soal, ya, soal, ada pertanyaan. Ma ta'rifu ahli sunnati wal jamaah?
Di dalam kitab ini ya diawali dengan satu pertanyaan penting tentang apa sih definisi ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita mengaku nih aswaja ahli sunnah wal jamaah harus tahu definisinya. Maka di sini dijawab jim jawabun, ya. Sin su'alun, jim jawabun. Yatarakkabu mustalahu ahli sunnati wal jama'ati min thalathi kalimatin. Awas. Ya. Adapun istilah ahli sunnah wal jamaah itu terdiri dari atau tersusun dari 3 kata penting. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah itu terdiri dari ya tersusun dari 3 kata. Apa aja? Yang pertama ahlun, wahia al-wahid, ya, ahlun. Adapun yang pertama adalah ahlun, ahli sunnah wal jamaah, ahlun. Ahlun ini ya secara bahasa merupakan pengikut artinya. Ya, jadi ahlun ini adalah pengikut. Wa huwa yadullu ala thalathati ma'anin. Dan adapun ahlun di sini itu menunjukkan kepada 3 makna. Ya. Ahlun di sini menunjukkan kepada 3 makna atau 3 arti. Apa saja? Wahia al-ashiratu. Yang pertama adalah keluarga atau kaum, ya, atau klan. Wal qurba, yang kedua adalah kekerabatan, ya, kedekatan nasab, kekerabatan berdasarkan kedekatan nasab. Yang ketiga wa ahlul madhabi, yaitu sekte madhab. Man yadinu bihi, yaitu orang yang mengikuti sebuah madhab dalam beragama. Ini yang namanya ahlun, ya, satu kata yang terdapat di dalam istilah ahlu sunnah wal jamaah. Bisa dipahami ya? Jadi secara sederhana ahlun di sini adalah pengikut. Yang kedua ahli sunnah wal jamaah. Sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Secara bahasa ya, sunnah ini bisa diartikan adalah ajaran Nabi. Ya, ajaran Nabi. As-sunnatu wahiyya al-umurul lati 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi wa ma hamma bi fi'lihi. Awas ya. Yang dinamakan sunnah di sini adalah al-umurul lati 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Nah, ya. Maksudnya apa perkara yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul kepada kita? Ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi wa ma hamma bi fi'lihi. Yaitu setiap sesuatu yang datang, yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akwal, ucapan mulia, ya, perkataan mulia,
Wa af'al, perbuatan beliau, aktivitas beliau, pekerjaan beliau. Wa taqrir, ketetapan beliau. Wa ma hammat bi fi'lihi, dan perkara penting yang dikehendaki untuk Kanjeng Rasul lakukan. Nah, itulah yang namanya sunnah. Di dalam susunan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi setiap perkara yang diajarkan Nabi, ya, pengertian sunnah ini berupa ucapan, ya, setiap ucapan mulia yang keluar dari lisan mulia Kanjeng Rasul itu semua dari wahyu Allah, bukan berdasarkan daripada hawa nafsu. Beda dengan kita, ya. Kadang kalau kita mah ya kebanyakan hawa nafsunya. Tuh ngomong asal pun bunyi. Tuh. Kalau Kanjeng Rasul mah enggak, dijaga setiap perkataan mulia beliau. Karena setiap perkataan mulia yang keluar dari lisan mulia Kanjeng Rasul wajib kita yakini itu daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap perkataan Kanjeng Rasul, ya, hadis-hadis mulia Kanjeng Rasul itu, ya, itu aqwal Kanjeng Rasul. Wa af'al, perbuatan Kanjeng Rasul, ya. Kemudian wa taqrir, ketetapan Kanjeng Rasul, ya. Kanjeng Rasul melihat, kemudian, ya, tidak mengingkari, melihat sesuatu kemudian tidak mengingkarinya, tidak menyalahkannya, tapi dibenarkan, ya, oleh para sahabat. Karena Kanjeng Rasul posisinya diam. Diamnya Kanjeng Rasul itu bisa menjadi ketetapan diperbolehkannya sesuatu yang Kanjeng Rasul lihat, ya, ketetapan Kanjeng Rasul. Dan, ya, apa saja yang dikehendaki oleh Kanjeng Rasul untuk dilakukannya. Wa ma hamma bi fi'lihi, setiap sesuatu yang hampir dilakukan Kanjeng Rasul, ya. Contoh dari wa ma hamma bi fi'lihi itu kata sunnah yang menjadi kata kedua dari susunan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah, ahlul sunnah al jamaah. Yang ketiga al jamaah, ya. Secara bahasa al jamaah di sini adalah kebersamaan di atas sebuah kebenaran. Apa maksud al jamaah di sini? Wa taqassadu bihal umurul muttafaqu 'alaiha ashabur rasulil mahdiyun al ma'ruf bil khulafa'ir rasyidin wa hum sayyiduna Abu Bakar Siddiq wa sayyiduna Umar bin Khattab wa sayyiduna Utsman bin Affan wa sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, yang dimaksud daripada al-jamaah wa taqassadu biha, yang dimaksud di dalamnya al-jamaah al-umurul muttafaqu 'alaiha ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara yang disepakati. Ya, semua perkara yang disepakati oleh para sahabatnya Rasul, yang mana para sahabatnya Rasul itu al-mahdiyun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran, al-ma'ruf bi khulafa'ir rasyidin, bi khulafa'ir rasyidin, ya, yang dikenal sahabat Nabi ini dengan istilah
khulafaur rasyidin. Siapa sahabat yang termasuk khulafaur rasyidin di sini? Yang pertama wahum, yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, keempat sahabat inilah ya yang menyepakati ya, yang menyepakati tentang al-jamaah. Karena dengan mengikuti empat sahabat Nabi ini, kita bersama di atas sebuah kebenaran. Maka alhamdulillah bidang akidah kita sudah selesai beserta sanad yang sudah ya kami ijazahkan dan sampaikan di sebelumnya. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya pembahasan penting tentang Ahlussunnah wal Jamaah beserta amaliyahnya dan dasar dalilnya. Hadza ta'rif Hadza ta'rif yata'assasu ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun inilah ya yang tadi yang sudah dijelaskan kata per kata dari susunan ahlu sunnah wal jamaah, ahlun sunnah al jamaah ya. Definisi tersebutlah, definisi inilah yang ta'assasu ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didasari ya di atas ucapan mulia Kanjeng Rasul atau hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Kanjeng Rasul pernah bersabda, "Alaikum bisunnati." Ini kata Kanjeng Rasul ya. Dari pengertian kata per kata dari susunan Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi yang sudah kita ya pelajari simak bersama, itu ternyata tidak asal-asalan dalam pengambilannya, melainkan sangat berdasar, sangat berdalil. Dalilnya apa? Nih ucapan mulia Kanjeng Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Alaikum, berpegang teguhlah ya, wajib atas kalian berpegang teguhlah ya, bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tadi empat sahabat Nabi al-mahdiyyin yang mana mereka khulafa'ur rasyidin merupakan sahabat Nabi yang diberikan petunjuk kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Min ba'di ya, dari setelahku ya. Maka berdasarkan hadis inilah ya terciptalah istilah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita wajib berpegang teguh di atas sunnah Kanjeng Rasul ya, di atas sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kata Kanjeng Rasul min ba'di, setelah. Wa qala Syekh Abdul Fadl bin Abdi Syukur As-Sanwari fi kitabihil Kawakibul Lammah. Fi kitabihil Kawakibil Lammah ya. Telah berkata Syekh Abdul Fadl bin Abdi Syukur As-Sanuri rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kawakibul Lammah,
Kata beliau, innal murada bi ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya yang dimaksud daripada ahli sunnah wal jamaah humul ladina lazamu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas ya. Kata beliau, yang dimaksud daripada ahli sunnah wal jamaah humul ladina, mereka orang-orang lazamu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menetapkan dirinya, yang berpegang teguh di atas sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi, laisa bi ahli sunnah wal jamaah, bukan dari bagian ahli sunnah wal jamaah. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah pasti akan berpegang teguh terhadap sunnah dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatas sahabati fil aqaidid diniyah. Wa tariqatas sahabati fil aqaidid diniyah, dan ya, menjalankan metode thariqah dari para sahabat fil aqaidid diniyati, di dalam ya bidang akidah, keyakinan dalam agama, yaitu tauhid dan keimanan. Wal a'mal lil badaniyah, dan beramal ya dengan amalan jasmani, amalan fisik. Seperti apa? Sholat, ya, yang amalan fisik, ya, puasa, ya, amalan badan ini, jasad kita, zakat maupun haji, dan yang lainnya yang berhubungan ya ibadahnya dengan fisik kita, jasad kita, jasmani kita. Wal akhlaq ya, wal akhlaqil qalbiyah. Nah, dan menjalankan akhlak-akhlak ya yang berhubungan dengan perkara hati. Apa contohnya? Ikhlas, sabar, tawakal, qanaah, ridho, dan yang lain sebagainya. Nah, itulah para hadirin rahimakumullah yang dimaksud daripada ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang mana ahlus sunnah wal jamaah ya kita simpulkan dengan sederhana adalah orang-orang ya yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian menjalankan sunnah para sahabat Nabi dari bidang akidah Islam, dan beramal dengan amalan badaniyah yang berupa tadi sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan berakhlak dengan akhlak ya bangsa qalbi yang berhubungan dengan hati, yaitu contohnya ikhlas, sabar, tawakal, qanaah, ridho dan sebagainya. Maka walhasil dan kesimpulan daripada materi pertama ini adalah annal murada bi ahli sunnati wal jamaah ibaratun anil ta'alimin tabi'ati ala ma sannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Sesungguhnya yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah di sini adalah tradisi atau ajaran atabi'ati ala ma sannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti ya terhadap apa saja yang ditetapkan, yang disunahkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Nabi yang mulia, yang dikenal dengan khulafaur rasyidin yang tadi. Fala Buddha, maka wajib ya, fala Buddha, awas ya, maka orang kena orang, bahasa Jawanya wajib apa?
lana bagi kita semua dimanapun berada, min i'tiqadi ya sihatihi wa nashri tariqatihi fi ay makanin hatta yaumil qiyamah. Awas ya. Maka wajib bagi kita ya, anak-anak keturunan kita dan generasi setelah kita seterusnya hingga yaumil qiyamah untuk apa? Meyakini keabsahan, keaslian, kebenaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi sudah kita bahas definisinya ya. Wa nasri tariqatihi, dan menyebarluaskan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya sebagai dakwah di dalam agama Islam kita yang mulia, fi ay makanin, dimanapun saja kita berada, hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah ya. Jadi insya Allah kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, para hadirin rahimakumullah. Karena para ulama guru-guru kita mengajarkan kepada kita, khususnya nanti di pembahasan selanjutnya ada amaliyah-amaliyah yang sangat luar biasa yang sudah menjadi turun-temurun yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu yang wajib kita jaga dan kita lestarikan. Karena pengambilan dasar dalilnya pun jelas, nanti akan kita bahas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pertanyaan dan jawaban yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian kita melanjut, ada soal lagi, ma'alamati ahli sunnati wal jamaah ya. Ma'alamatu ya, alamatnya jadi khobar, maknya jadi mubtada ya. Ma'alamatu ahli sunnah wal jamaah. Ada pertanyaan lagi nih para hadirin wal hadirat wa mustami'in rahimakumullah. Apa ma'alamatu ahli sunnah wal jamaah? Apa sih? Sekarang kita akan membahas ya tentang alamat ya, tanda dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih yang menjadi tanda ciri alamat khusus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, yang mana pengertiannya tadi sudah kita ketahui secara bersama. Sekarang kalau sudah kita tahu definisi pengertiannya ya, kemudian kita pengen tahu apa sih ciri-cirinya ya. Kalau di dalam ciri-ciri ini kalau di dalam ciri-ciri atau tanda yang akan kita bahas ini ada di dalam diri kita, maka kita min ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau misalkan ya ciri-ciri yang akan kita bahas ini tidak ada di dalam diri kita, laisa min ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Di sini jawabannya adalah najidu jawab hadza su'ali fi kutubi katsiratin lada salafina salih. Kami menemukan jawaban tentang pertanyaan ini, apa sih ciri atau tanda dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di dalam kitab-kitab yang sangat banyak dari kalangan ulama salafus saleh. Minhum, di antara dari ulama salafus saleh yang membahas tentang ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Asy-Syaikh Zainul Abidin Dimyati. Di dalam kitab beliau, fi kitabih Al-Idza'atil Muhimmah, Al-Idza'atil Muhimmah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Idza'atul Muhimmah, beliau mengatakan kama naqalahu Syekh Muhyiddin Abdus Somad fi kitabih, sebagaimana ya yang disalin oleh beliau ya, dari Syekh Muhyiddin Abdus Somad di dalam kitabnya Syekh Muhyiddin Abdus Somad rahimahullah taala, kitabnya yang berjudul Al-Hujjajul Qat'iyah fi Sihhatil Mu'taqadati wal Amaliyah. Apa kata beliau? Muttabi'un sunnati wal jamaati hum taba'u madahibal a'immati
beliau, adapun orang-orang yang mengikuti ya sunnah wal jamaah dan berjamaah. Artinya apa? Dan adapun orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, kayak gitu ya. Mereka adalah tabi'u ya madzhabal a'immah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti dari imam madhab. Imam madhab yang menjadi mujtahid mutlak, yaitu ada 4. Ya. Yang pertama ya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nih. Berarti ya kesimpulan sederhana yang pertama adalah ciri dari ahlus sunnah wal jamaah yaitu bermadhab. Paham? Insya Allah. Kalau kita nggak bermadhab di antara salah satu ini, entah Maliki, entah Hanafi, entah Syafi'i atau Hambali, maka laisa min ahli sunnah wal jamaah. Awas, hati-hati yang tidak bermadhab. Ya, hati-hati. Khawatir nggak selamat dunia akhirat. Naudzubillah. Ya. Kemudian kita lanjut dulu. Fafil usuli, maka ya mereka semua di dalam pengambilan bidang usul, ya prinsip dasar akidah. Ittabi'u al-madhhaba. Mereka mengikuti kepada madhabnya al-Imam al-Maturidi al-Ash'ari, kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah dan Abul Hasan Syekh Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, al-Muhadzaba yang setelah disempurnakan. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, ya nanti kita simpulkan. Ciri yang berikutnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pengambilan, pengamalan prinsip dasar akidah dalam agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti madhab juga. Madhab akidahnya apa? Antara Imam Maturidi atau Imam Ash'ari. Awas, ya. Hati-hati bagi orang-orang yang mencela, bahkan naudzubillah menyesatkan ya kepada ajaran Imam Maturidi dan Imam Ash'ari rahimahullah ta'ala. Khawatir ya akhir hayatnya su'ul khatimah, tidak selamat dunia akhirat. Naudzubillah. Karena kita tahu kalau kita ketik akidah Ash'ari, pasti yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pembahasan akidah Ash'ari sesat, akidah Maturidi sesat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan mudah terprovokasi dan terpancing. Ya, makanya alhamdulillah ya kajian di kitab ini untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu di dalam bidang akidahnya. Karena rumusan bidang akidah yang dirumuskan oleh Imam Maturidi dan Imam Ash'ari ya yang biasa kita kenal dengan materi pelajarannya sifat 20 bagi Allah yang alhamdulillah sudah khatam kita di dalam kitab Aqidatul Awamnya, dan alhamdulillah ini tahadduts bil iman pun sudah kita memiliki sanad ya keilmuan dan keguruannya yang bersambung sampai ke mu'alif, sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersambung sampai ke mu'alif penulis kitabnya, ulamanya, dan ulama penulis kitab tersebut sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke malaikat Jibril alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, rumusan bidang akidah yang dirumuskan oleh Al-Imam Maturidi dan Imam Ash'ari rahimahullah ta'ala ini ya
merupakan rumusan akidah yang telah disempurnakan dan yang paling dekat dengan kebenaran dan yang paling menyelamatkan untuk kita yang mengikutinya. Tuh, itu. Kemudian wa fil furu'i ahadul arba'ah. Dan di dalam bidang fikih, ya, bidang fikihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa fil furu'i, dan di dalam ya cabang keilmuan yaitu bidang fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti atau mengambil ahadul arba'ati, salah satu dari 4 imam madhab yang tadi, antara Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hambali. Karena ya mereka semua yang 4 imam madhab ini ataupun Imam Maturidi dan Imam Asy'ari itu ya madhab-madhab yang menjadi imam mujtahid mutlak yang wajib kita ikuti, taklid kepada mereka semua yang mulia. Hum qadatu hidati hadil umat, ya. Mereka semua 4 mazhab imam fikih yang kita kenal tadi siapa? Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali rahimahumullah taala ajmain. Mereka semua qadatu hidati hadil umat. Ya, mereka semua itu orang yang menjadi pemimpin, pemandu, penuntun, petunjuk bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ikut mereka semua, otomatis kita ikut Nabi. Jangan sampai dibentrok-bentrokin, ya. Harus ikut Nabi, nggak boleh ikut ulama, nggak boleh seperti itu, ya. Urutannya ikut ulama ya pasti ikut Nabi ya ikut Allah, ya. Jangan apa-apa ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Awas, ya. Propaganda dan provokasi, ya, kata-kata ini harus kita waspadai. Nah, siapa aja dari salah satu imam madhab fikih tersebut? Asy-Syafi'i, Hanafi, ya, Asy-Syafi'i wal Hanafi al-Mubajjal. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang terhormat keduanya. Wa Maliki wa Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah ta'ala. Nah, jadi ciri yang berikutnya, tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berikutnya adalah ya mengikuti salah satu mazhab fikih. Kalau kita mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab fikihnya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Tuh. Ada di sini selain Imam Syafi'i? Enggak apa-apa. Kalau memang masih termasuk salah satu 4, ya. Kalau memang masih termasuk salah satu 4 dari 4 imam madhab yang disebutkan tadi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, tenang. Tapi jangan talfik, mencampur adukan pendapat imam madhab, maka dihukumi haram. Wajib satu aja dulu, ya, dalam ya pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengamalan ibadah, ya, fikihnya maupun muamalahnya, wajib kita prioritaskan satu madhab dalam pengamalannya, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ila akhir hayat kita. Satu, ya. Tapi keempat-empat ini harus selalu jalan. Satu menjadi prioritas kita dalam mengamalkan ibadah fikih maupun muamalah dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Wa fi tasawufi awi thariqati, dan yang terakhir yang menjadi tanda atau ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu di bidang tasawuf, ya, atau di bidang thariqah, ya, pembersihan hati, ya, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengikuti bidang tasawuf ini kepada imamuna
imam kita yaitu Al-Junaidu Dzal-Haqiqah. Ya. Kepada imam ya Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi ya Dzal-Haqiqati yang memiliki hakikat kebenaran. Jadi di bidang tasawuf atau thariqah kita mengikuti ya imam atau Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Al-Imam ya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali atau yang lainnya misalkan ya thariqah Qadiriyah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz atau Imamul Qushairi atau di Sahihul Kitab Hikam Al-Hikam tahu Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, itu tuh ya imam-imam ulama ya mazhab tasawuf yang menjadi ciri ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikutinya. Maka walhasil para hadirin rahimakumullah, walhasil kesimpulan dari pembahasan yang kedua tentang pertanyaan apa sih tanda ciri alamat khusus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang kita bahas ini ya, alhamdulillah sudah kita ketahui. Kesimpulannya walhasil anna alamata ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya tanda atau ciri khusus dari ahli sunnah wal jamaah yaitu ittiba'u Abil Hasan Al-Asy'ari au Abi Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu taala fil aqidah. Yang pertama ya orang yang mengikuti Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu taala di dalam bidang akidah. Ya, berarti akidah kita ikut mazhab Asy'ari atau Maturidi. Yang pertama. Yang kedua wa ahadil madzahib arba'ati fil fiqh. Mengikuti salah satu imam mazhab yang empat, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali rahimahumullah ta'ala ajmain, salah satunya aja fil fikih, di dalam bidang fikih. Berarti di bidang fikihnya, ibadah dan muamalahnya setiap hari kita wajib prioritaskan dari empat imam mazhab ini, satu yang kita pegang, yaitu salah satunya yang kita pegang adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pada hadirin wal hadirat wal mustami'in rahimakumullah, ciri yang ketiga adalah wal Imamul Ghazali awil Junaidil Baghdadi fi tasawuf, ya, yaitu mengikuti Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam bidang tasawuf, ya, pembersihan hati, ya, di dalam thariqah, jalan untuk apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala, wusul ila Allah. Wa man lam yattabi'hu. Nah, di sini ada catatan penting yang wajib digaris bawah. Wa man lam yattabi'hu, dan barang siapa yang tidak mengikuti dari mereka semua dari bidang akidah, fikih dan tasawuf dengan ulamanya yang tadi sudah disampaikan, fahuwa laisa min ahli sunnah wal jamaah. Gampang nyiriin, nandain orang yang ahli sunnah atau yang bukan ahli sunnah. Ya. Kalau ada orang yang ya, mencintai Nabi tapi mencela dan membenci sahabat Nabi, pertanyaannya itu ahlu sunnah bukan? Hah? Bukan. Mencintai Nabi, mencela atau membenci para sahabat Nabi, bukan ahlu sunnah. Ya, bukan. Karena yang namanya ahlu sunnah mencintai Nabi dan mencintai para sahabat Nabi. Loh, gampang kan menandainya? Contoh sederhana seperti itu aja.
Kamu ahlu sunnah? Iya. Cinta Nabi? Iya. Cinta sahabat? Enggak. Laisa ahlu sunnah. Bukan ahlu sunnah. Kamu mencintai Nabi? Iya. Mencintai para sahabat Nabi? Iya loh. Kami ahlu sunnah wal jamaah. Benar. Antum ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Bersama di atas sebuah kebenaran dari para sahabat Nabi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yattabi'hu fa huwa laisa min ahli sunnah wal jamaah. Dan barang siapa yang tidak mengikuti dari mereka bidang akidah, bidang fikih dan bidang tasawufnya dengan ulama yang sudah disebutkan tadi, bahwa maka orang tersebut laisa min ahli sunnati wal jamaah, yaitu ya, orang tersebut bukan bagian, bukan termasuk dari ahli sunnah wal jamaah, dan wajib bagi kita jangan mengikutinya, ya, harus dijauhi. Kita semua wajib di dalam satu rumpun yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mereka tetap mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah, ya, saya ahlu sunnah wal jamaah, tapi suka memfitnahkan, menyalahkan. Laisa min ahli sunnah wal jamaah. Dalam hakikatnya, kalau ditanya tuh kelompok-kelompok mohon maaf yang suka memfitnahkan, mengkafirkan, menyalahkan, kamu ahlu sunnah wal jamaah? Iya, saya ahlu sunnah wal jamaah. Ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Karena berdasarkan daripada hadis muliakan Rasul, Islam ini akan terpecah atau terbagi menjadi berapa golongan? 73 golongan. Hanya satu nanti yang akan masuk surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam min ahli sunnah wal jamaah. Nah, min ahli sunnah wal jamaahnya yang bagaimana? Tuh tadi, ya, definisi pengertiannya udah, ciri tandanya udah kita ketahui juga bersama. Ya udah, kita istiqomah tidak di dalam. Dan insya Allah inilah ya yang mendekati kebenaran dan yang akan menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ya kajian singkat di pertemuan kali ini ya untuk pembukaan kitab baru ya perdana, yaitu kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah, tentang definisi ahli sunnah wal jamaah dan ciri atau tanda khusus ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas